semuanya. Halo. Gimana Halo. kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan ya. Saya percaya bahwa walaupun hari-hari ini benar ya kayaknya penuh dengan kengerian, penuh dengan ketakutan, tapi puji Tuhan kita semua masih boleh sehat, makanya kita bisa hadir PD malam hari ini ya. Segala sesuatunya masih Tuhan berkati, masih aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin ya, saya percaya. Dan pada saat ini, yuk saya mau ajak teman-teman, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita mau memulai persekutuan doa kita, dan kita mau buka PD kita malam hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk setiap anugerah kehidupan Bapa yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kalau tadi pada pagi hari, kami masih Engkau izinkan untuk bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang juga tidak tersengal-sengal Bapa, masih punya tubuh yang kuat, masih bisa beraktivitas dari pagi hari sampai dengan malam hari ini Bapa. Sungguh kami percaya itu semua hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena kemurahan-Mu saja Bapa. Bapa, mungkin sepanjang hari ini juga bukan hari yang terbaik buat kami. Mungkin hari ini kami masih mengalami berbagai masalah, kami masih mengalami berbagai kesulitan. Pergumulan kami mungkin belum selesai, mungkin banyak juga kekhawatiran yang harus kami hadapi. Tapi di atas segalanya Bapa, kami mau percaya, kami mau sungguh beriman bahwa Engkau tetap Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Dan kami mau memuji Engkau, bahwa kalau kami ada sampai dengan hari ini, kalau kami masih bisa makan, kami masih bisa bekerja, kami masih bisa melayani Engkau, kami bisa hadir di persekutuan doa pada malam hari ini, sungguh itu semua hanya karena berkat kemurahan-Mu saja Bapa. Izinkan kami menaikkan pujian ini sebagai tanda syukur kami, bahwa Engkau yang menghiasi kami, kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Hoki Bapak itu pede. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, terlalu baik untuk setiap kami. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau
sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau Allah yang baik. Kami berterima kasih. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan kami. Sungguh Engkau baik. Mari saat ini kita gunakan untuk hening sejenak, untuk kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah kita terima di hari-hari ini. Sekalipun mungkin kehidupan kita tidak tampak sempurna, tetapi setiap keberadaan kita, setiap apa yang menjadi milik kita, setiap apa yang kita punya, sungguh itu semua adalah karena Tuhan sungguh mengasihi kita, dan Dia memberkati kita dengan segala kemurahan-Nya. Sungguh Bapa kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk segala cinta-Mu, untuk segala kasih-Mu buat hidup kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa bisa melihat kebaikan-Mu Bapa dalam hari-hari kehidupan kami. Walaupun mungkin masalah kami belum selesai, walaupun mungkin pergumulan kami masih banyak. Bantu kami untuk malam hari ini, kami bisa meletakkan setiap kekhawatiran kami akan masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biar pada malam hari ini, ketika kami bersekutu dalam persekutuan doa ini, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita, tanpa kekhawatiran sedikit pun. Bantu kami untuk memiliki iman percaya, bahwa ketika kami bersama Engkau, kami senantiasa akan baik-baik saja. Sebab Engkau sungguh sudah menyiapkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati persekutuan doa kami pada malam hari ini, berkati teman-teman kami yang hadir pada malam hari ini, dan juga berkati mereka yang masih dalam perjalanan, masih dalam usaha untuk juga bisa segera bergabung dalam PD kami malam hari ini. Amin. Ya, siapa yang percaya bahwa hidupnya sungguh diberkati, boleh katakan amin. Amin. Amin ya teman-teman, saya percaya mungkin walaupun masih di mute tapi teman-teman di rumah jawab amin juga ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik. Tuhan juga senantiasa menjaga kita, senantiasa mengasihi kita dan mencukupkan kita ya. Kalau misalkan mungkin hari ini ada teman-teman yang ngerasa, aduh gimana ya kok masalah aku belum beres, kok aku khawatir ya. Apalagi kondisi pandemi hari-hari ini benar-benar bikin ngeri ya teman-teman. Pokoknya tiap hari kalau buka sosmed ada aja ya berita duka gitu ya, atau berita yang kita kenalan kita kena, keluarga kita kena, mungkin bikin khawatir dan itu mungkin bisa merenggut sukacita kita ya teman-teman. Tapi saat ini saya mau ajak teman-teman, kita mau memuji Tuhan,
kita nggak mau khawatir, kita nggak mau lagi terlalu takut, sebab kita punya Tuhan Yesus dan kita mau minta sukacita surga boleh memenuhi setiap kita pada malam hari ini. Kita mau menyanyi buat Tuhan, kita mau menari, kita mau melompat buat Tuhan, kita mau terima sukacita surga pada saat ini. Mari saya mau ajak teman-teman di rumah masing-masing untuk bertepuk tangan, untuk kalau mau melompat, kalau mau menari, boleh ajak keluarganya juga. Kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita mau terima sukacita surga, sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Siap terima sukacita surga? Kita mau terima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sungguh kita percaya bahwa sukacita surga sudah boleh ada di setiap kita pada saat ini. Dia sungguh ada dalam hati kita dan kita nggak akan patah semangat. Kekuatan kita juga nggak akan hilang. Kita mau serukan haleluya untuk Tuhan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau bersorak untuk Tuhan kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. Bersyukur kita mau serukan haleluya untuk Tuhan kita. Ya teman-teman, kita sudah nggak bertemu secara fisik udah lama banget ya teman-teman, sudah 1,5 tahun ya berarti, tapi kalau pertemuan PD kita sudah seminggu ya kita nggak ketemu online gini. Saya percaya pasti banyak kebaikan Tuhan, banyak kesaksian yang bisa teman-teman bagikan buat kita nih malam hari ini. Ada yang mau mulai dulu, mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan? Biar aku bisa minum nih teman-teman, aku lagi serak suaranya. Ayo ada yang mau berbagi? Arwin tuh. Arwin tuh Ci, Arwin mau. Arwin mau kesaksian, oke. Tepuk tangan dulu dong buat Arwin yang siap untuk membagikan kemuliaan Tuhan. Shalom teman-teman, selamat malam. Salam, selamat malam. Damai Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Kali ini saya ingin membagikan kesaksian tentang mengatasi depresi. Kebetulan ini terjadi ketika hari Rabu kemarin, saya mau divaksin di salah satu universitas yang ada di daerah Jakarta, yaitu Sudirman, dekat-dekat Sudirman. Vaksinnya itu hari Rabu, cuman udah kepikirannya seminggu sebelum vaksin, 3 hari sebelum vaksin, karena kan yang saya lihat kan orang yang divaksin ini kan belum tentu bisa bebas juga dari COVID, apalagi yang terbaru ini kan. Jadi saya sebenarnya sudah didesa orang tua, kamu cepatlah vaksin, katanya, cepatlah vaksin. Nanti kamu gini-gini, katanya gitu. Nanti kamu kena ini, pokoknya banyak aja lah itu, kata orang tua. Saya bilang, alah, buktinya sampai hari ini aku masih jalan 1 kilo per hari, bilang gitu. Nggak ada kenapa-napa. Itu yang udah vaksin aja, napasnya sengau-sengau, katanya. Ya udah cepat vaksin lah, gitulah kan. Jadi saya putuskan lah hari apa tuh, hari Jumat udah vaksin, udah mau daftar vaksin di tempat lain, batal. Pergi lagi ke tempat lain, batal. Jadi hari Rabu lah, baru kemarin tuh hari Rabu tuh pasti udah vaksin di tempat itu, gitu kan. Jadi pas saat vaksin tuh belum apa-apa udah lemes. Aduh, ini vaksinnya Sinovac nih. Waduh, gue dengar-dengar Sinovac nih nggak cocok nih sama varian virus sekarang nih. Ini kira-kira gimana nih kan? Vaksinnya hari Rabu, hari Minggu, Senin, Selasa perut udah sakit aja gitu, udah lemes aja gitu. Sampai kan, aduh, makan pun nggak selera, biasanya nambah 2 kali nih, sekali pun nggak pernah nambah lagi gitu kan. Saking udah apanya gitu, saking udah berpikiran yang macam-macam kan. Terus tibalah hari H. Pas hari H kemarin, hari Rabu kemarin, jalan lah kan. Nah mau jalan ke tempat vaksin itu, jalannya udah diblok. Ya di sini kan ada apa itu kan, apa namanya, pembatasan darurat itu kan, jalan udah diblok. Waduh, ini jalan ke sana aja udah diblok nih. Nampak kali nggak diberkati Tuhan sampai mau vaksin nih kayaknya. Kayaknya nggak mau diberkati nih aku nih hari ini itu vaksin. Jadi aku kan karena masih baru di daerah ini kan, muter lah gitu kan, sampai di putaran aku tuh ada tempat pusing tuh sampai yang apa sih, yang sering muter itu orang-orang itu apa namanya itu, Pak Ogah ya, Pak Ogah itu sampai nunjuk kayak gini, 4 kali mas, 1 kali lagi, ke-5 kali strike, strike 5 kayak gitu. Waduh, malu kali kan, nah, 4 kali lah nggak diberkati kan. Terus sampai sebelum itu kan coba tenang, gitu. Oke tenang, kita pikirkan di mana jalannya ini. Oh dari sini kita coba dulu jalannya. Mana tahu ada jalannya menuju tempat vaksin gitu kan. Jalan situ ya nyampe tempat vaksin tadi. Udah sampai tempat vaksin ngantrinya udah kayak subsidi minyak ya.
itu udah panjang banget gitu kan, subsidi-nya jatah gitu kan. Waduh, ini antri aja udah panjang nih. Apalagi yang ngantri itu kan orang kan kita kan nggak tahu semua kan karakternya gimana, udah kerja dari mana, tahu berapa orang dia jumpa kan nggak tahu. Udah pernah ya, waduh, ini jangan dekat-dekat nih ini sama aku kalau mau tengok-tengok dulu orangnya. Oh, kira-kira dia habis dari rumah baru siap mandi nih rambutnya nampak nih. Masih bersih gitu ya kan, masih fresh dari rumah. Antri, tulis antri, ya masuk gitu kan, tulis vaksin, pas ngantri gitu mau observasi, waduh, makin lama makin takut gitu kan, dalam hati, pikir aja gitu, kalau dipikir-pikir negatif semua pasti akan terjadi nih. Aku langsung dalam hati tekad, enggak, sehat. Wah, langsung beranilah vaksin kan, sampai di jam pendaftaran berani, pas nengok jarumnya, oh, dokternya nanya, "Pak, apakah Anda siap vaksin?" Waduh, nengok, bilang sama dokternya, saya nengok mata suster, saya nengok mata dokter aja langsung saya yakin nih. Dokternya sampai jarum suntik tadi itu sampai jatuh gitu. Ya dok, ini saya yang grogi harusnya bukan dokter yang grogi ya, kata gitu kan. Jadi bapak yakin kan? Ya udah suntik gitu kan. Jadi udah suntik. Saat sekarang udah hari keberapa? Hari Rabu, hari Jumat. Puji Tuhan nggak ngerasa apa-apa, pegel enggak, demam enggak, lapar banget enggak, kayak manapun enggak. Nah, kayak gitulah itu. Jadi artinya kan ya kalau seksian saya, apa yang kita khawatirkan, apa kita depresikan pun sebenarnya itu belum tentu terjadi gitu. Malah ya kalau kita udah yakin dan percaya nggak bakal terjadi. Nah, begitulah itu. Itulah yang saya alami pada kesaksian saya di vaksin ini. Terima kasih. Thank you Arwin. Ada lagi yang mau bersaksi untuk kebaikan Tuhan? Saya percaya di hari-hari ini pasti banyak teman-teman. Ada lagi kah? Banyak nih, hari ini ada 32 orang ya teman-teman, puji Tuhan. Ada lagi teman-teman? Saya boleh, Ci. Oke, ini suara siapa ya? Vio, Ci, kameranya nggak bisa kebuka. Ya, thank you Vio. Oke, aku mau sharing. Mungkin beberapa orang udah dengar sih. Masalah kerjaan. Jadi, 3 tahun terakhir tuh kerjaan aku ya gitu-gitu aja gitu. Naik enggak, turun malah iya gitu. Terus bidangnya juga sama gitu kan, di bidang anak gitu kan. Tapi kerjaannya beda-beda selama 3 tahun. Nah, untuk yang terakhir kali itu, puji Tuhan, karena terakhir saya di sekolah, jadi tahun ajaran yang terakhir itu saya berhenti untuk resign. Tadinya tuh mau bantuin orang tua untuk lanjutin usaha papa di rumah di Cirebon gitu. Otomatis saya harus pulang. Nah, terus berat juga nih ninggalin Bandung gitu kan ya. Saya ada punya anak les, saya ada banyak. Ya pokoknya ninggalin tuh berat karena udah lumayan sih di Bandung gitu kan. Terus papa saya tuh bilang, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ke toko ujungnya gitu. Namanya orang tua mau yang terbaik buat anaknya. Terus akhirnya papa nggak apa-apa buka toko sampai umur pensiun gitu kan. Sebenarnya saya sebagai anak kan kasihan gitu ya. Satu sisi papa saya udah mau pensiun kok masih dagang terus gitu. Terus akhirnya saya ikutin papa, terus untuk cari kerja lagi. Sebenarnya saya nggak mau kerja lagi sih, kayak lebih pengen buka usaha makanan aja. Toh Dede juga di rumah punya usaha makanan, tapi pastry gitu kan. Nah, terus papa nggak mau, pengennya anak pertamanya tetap kekeh buat kerja. Akhirnya dapatlah, puji Tuhan kan, dengan bidang yang beda. Bidangnya sekarang di perusahaan retail gitu, dan bidangnya bukan anak gitu kan. Nah, kayak ya saya waktu untuk keluar dari zona nyaman kan berserah gitu ya sama Tuhan. Ternyata
setelah dijalanin kurang lebih 2 minggu ini, Tuhan kasih yang terbaik ternyata. Saya posisinya ya kalau dulu di bawah, diinjak-injak, tetap aja kita harus menghargai atasan. Kalau sekarang walaupun punya atasan, tapi saya anak baru, tapi saya malah menjadi atasan dari anak-anak yang udah kerja lama di situ, gitu kan. Terus pengalaman pertama sih, ya walaupun memang kerjanya suka lembur, sampai jam 8, setengah 9 saya pernah pulang itu tuh, tapi dengan sukacita, karena saya suka gitu kan. Terus saya jadi bos tuh bilang sama saya, Vio, kamu nanti tolong ya diaturin anak-anak toko sama anak-anak tim kantor tuh kayak gini gitu. Terus saya kan agak sungkan karena nggak biasa nyuruh orang, karena biasanya disuruh gitu kan. Saya pokoknya apapun saya tanyain, ini nggak apa-apa Bu, saya nyuruh saya nggak enakan, lah nggak apa-apa gitu. Karena kamu kan disegani sekarang sama kamu punya anak buah gitu kan. Nah, jadi saya pikir, oh dulu tuh Tuhan bentuk saya dari bawah dulu, yang benar-benar ngerasain gimana dapat pemimpin yang nggak bijak, nggak adil, diinjak-injak, nggak dihargai kerjaan saya. Sekarang saya dapat yang puji Tuhan baik, luar biasa, dari bosnya, dari kerjaannya juga it's okay. Walaupun masih bidang saya, bidang jurusan saya, walaupun bukan bidang anak lagi, tapi saya kayak, oh ya ampun Tuhan baik ya, menggantikan yang lebih dari yang dulu gitu. 3 tahun terakhir kan nggak enak lah posisinya di bawah, diinjak gitu, udah kita kasih maksimal tapi kayak rasanya kurang terus. Nah sekarang saya yang gimana caranya punya anak bawahan, koordinasiin anak-anak biar anak-anak tuh bisa kinerjanya naik terus gitu. Nah itu yang saya mulai tahu tujuan Tuhan untuk hidup saya tuh, walaupun dikasih yang sakit dulu, yang gak enak dulu, taunya sekarang kayak saya tiap hari bersyukur banget gitu kan sama Tuhan. Saya sekarang lumayan sih, bukan jadi bos, maksudnya jadi sedikit naik gitu levelnya gitu. Sekarang saya harus jadi pemimpin yang bijak, yang adil. Jangan sampai saya kayak pemimpin yang dulu di tempat kerja saya yang lama. Itu aja, terima kasih. Oke, Semangat thank you. yo. Thank you. Ada lagi? Ada lagi kah? Aku Ci. Oke, thank you Chris. Shalom teman-teman. Sebelumnya untuk Shalom Pris. yang kesaksian kali ini nggak ada cerita terlalu wah banget sih sebenarnya. Tapi aku cuma mau bersyukur. Bersyukur dalam arti masih dikasih kesehatan sama Tuhan di masa-masa kayak gini ya, yang serba nggak enak. Si ini kena, si itu kena, dan yang kena tuh yang kenal-kenal semua gitu. Dan yang paling aku sangat amat mensyukuri itu tuh di saat ini orang tua mulai telepon, karena kan lagi PPKM seperti ini ya, aku nggak bisa leluasa pulang Bandung Karawang secara bebas gitu. Tapi dan awal-awal mereka suka telepon kayak 3 hari sekali, 5 hari sekali gitu. Awalnya jujur kayak agak risih, kayak kamu ngapain sih gitu. Baru kemarin teleponan gitu. Terus biasanya pertanyaannya tuh yang diajukan tuh itu lagi kayak misalnya gimana kok, sehat nggak, di sana ngapain aja segala macam gitu. Dan begitu aja gitu. Tapi kalau aku renungkan lagi lebih dalam ya, kayak dulu tuh kayak sekarang lebih ada yang merhatiin lah, lebih orang tua lebih perhatian segala macam, karena dulu kan kayak mikirnya kayak orang tuh lebih pro ke adik segala macam, karena kan ada adiknya di rumah, lebih pro ke adik segala macam, aku mah apa gitu. Sampai dan masa-masa PPKM ini jadi kayak Tuhan nggak kurung aku di apartemen ini, tapi Tuhan kasih aku waktu untuk merenung dengan berbagai macam peristiwa yang ada. Salah satunya dengan orang tua tiba-tiba jadi sering telepon segala macam, aku jadi kayak merenungkan kayak, oh ternyata
segitunya ya orang tua ya, kalau anaknya jauh nggak bisa pulang gitu, bakal ditelepon terus dan makin lama kayak makin bersyukur aja sih akan hal itu. Jadi ada yang nanyain gimana kok, sehat gak, kalau ada sakit apa kabarin gitu. Ya masih, dan puji Tuhan sampai sekarang baru aja tadi pagi tuh terakhir tuh teleponan, dan walaupun singkat cuma 2 menit, tapi itu sangat amat gue syukurin lah. Terima kasih. Thank you, Chris. Ya, teman-teman, aku pun mau bersaksi sedikit ya. Kalau tadi kan aku sempat bilang, aduh aku lagi batuk nih ya kan di hari-hari ini kalau lagi batuk sedikit aja ngeri gitu ya. Apalagi saya tuh kebetulan, nggak kebetulan sih ya, ada beberapa anggota keluarga saya yang lagi kena juga ya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman saya gitu ya, aduh akhirnya COVID mengetuk rumah gue gitu ya. Tapi puji Tuhan, kami antigen yang pertama negatif, tapi masih harus diulang gitu kan ya. Dokternya bilang, lihatin ya 5 hari lagi, kalau sampai ada gejala langsung PCR, tapi kalau misalkan nggak ada, ya udah tunggu 5 hari lagi gitu kan. Dan ketika hari Kamis kemarin gitu ya, saya antigen lagi, puji Tuhan negatif teman-teman. Itu tiap hari saya berdoa gitu ya, aduh Tuhan jangan sampai saya atau anak saya kena gitu ya kan, kasihan anak saya baru 1 bulan lebih gitu ya, dan kita benar-benar kontak gitu. Ya saya percaya bahwa kekuatan Tuhan mendengarkan doa saya, benar-benar ini ini adalah hari-hari di mana kita bisa hidup sehat gitu ya. Itu suatu hal yang benar-benar kita syukuri hari-hari ini gitu. Yaitu saya bersyukur banget Tuhan tolong saya gitu. Walaupun karena udah ngeri juga ya, aduh kok ini batuk gitu ya. Tapi ya puji Tuhan batuk biasa aja, bukan batuk COVID gitu ya teman-teman. Yuk mari saat ini saya mau ajak teman-teman untuk kita menyembah Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau tenangkan hati kita mau arahkan setiap pikiran kita, setiap hati kita, hanya kepada satu pribadi, Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, sungguh Bapa, kami mengucap syukur kalau tadi kami sudah boleh mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami akan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa kalau lewat kesaksian teman-teman kami juga boleh dikuatkan, kami juga boleh diperlihatkan bahwa Engkau Allah yang senantiasa, ada Allah yang senantiasa mendampingi kami dalam hari-hari kehidupan kami. Bapa, Engkau yang paling mengerti apa yang sedang anak-anak-Mu gumulkan pada saat ini. Apa yang menjadi beban kehidupan kami, apa yang menjadi permasalahan yang mengganggu kami pada saat ini. Mungkin banyak di antara kami yang resah, banyak di antara kami yang khawatir akan masa depan kami. Terlebih ketika kami melihat kondisi dunia pada saat ini. Tapi saat ini kami mau meletakkan setiap kekhawatiran kami. Kami mau meletakkan setiap apa yang menjadi ketakutan kami, setiap beban pikiran kami. Kami hanya mau puji Engkau, kami hanya mau menyembah Engkau. Kami mau mengangkat tangan kami dan memuliakan Engkau. Sebab sungguh kami percaya, apapun yang terjadi, badai apapun yang harus kami hadapi, badai apapun yang kami lihat di hari-hari ini, Engkau tetap Allah. Engkau tetap Allah yang maha kuasa. Engkau tetap Allah yang dahsyat. Engkau tetap Allah yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Inilah penyembahan dari kami, Bapa. Terimalah. Semoga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh pikiranmu tak terselami Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Oh, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, tiada pernah tinggalkan kami, tiada pernah lupakan kami. Oh, ya Ramasik, ya Ralala Masike. Oh, ya Ralala Sike, ya Rama, ya Ralala Sike. Oh, ya Ralala Sike, ya Rama, ya Karamara Sike, ya Ra. Ya Ramasike, ya Rama, Ramasike. Sikiara takara la barayara masikiara barayara barabasikiara barayara barabasikiara barayara barabasikiara barabara.
Karabata sikiara bara yara bara sikiara bara yara bara sikiara takarla mana yara bara sikiara bara yara bara. Karata sikiara bara yara bara sikiara bara yara bara sikiara mana karla bara yara. Karata sikiara mana yara bara sikiara la bara yara bara sikiara bara yara bara sikiara bara yara la bara sikiara mana yara. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau menjadi tawar hati. Kiara bara sikiara bara yara bara sikiara bara yara bara sikiara mana yara la bara sikiara la bara yara. Dialah Tuhan yang memegang seluruh kehidupanmu. Kiara bara sikiara bara yara mana sikiara takara la bara yara bara sikiara bara yara bara sikiara la. Aku ada untukmu. Kiara bara yara bara sikiara bara yara. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Bapak. Engkau Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Engkau Allah yang setia, bahkan ketika kami tidak setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Bapa ingatkan kami pada saat ini. Engkau Allah yang tetap pegang kendali. Kuatkan setiap kami anak-anak-Mu di hari-hari ini, agar kami tidak menjadi gentar, agar kami tidak menjadi terlalu takut. Tetapi tambahkanlah iman kami, ya Bapa. Kalau dulu Engkau menolong kami, maka kami percaya hari ini pun Engkau akan menolong kehidupan kami, dan besok pun Engkau akan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa kalau Engkau sudah mengutus Om Aksen pada malam hari ini untuk membawakan firman-Mu. Kami berdoa, kami bersatu hati, mau berdoa untuk Om Aksen. Kami berdoa agar Engkau mengurapi Om Aksen dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Engkau urapi lidahnya, Engkau berkati setiap apa yang ia perkatakan pada malam hari ini. Agar setiap khotbah, setiap pengajaran, setiap firman yang ia bawakan pada malam hari ini, itu adalah apa yang menjadi cerminan hati-Mu saja Bapa. Apa yang Engkau ingin kami dengar pada malam hari ini. Bapa, bajak setiap hati kami untuk menjadi serupa tanah yang subur, yang siap untuk ditumbuhi benih-benih firman. Dan sungguh kami percaya bahwa setiap firman yang ditaburkan pada malam hari ini tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan boleh jatuh ke bagian hati kami yang paling subur dan boleh berbuah hingga puluhan kali lipat. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Kami siap untuk Engkau tegur lewat firman-Mu malam hari ini. Kami siap untuk dipulihkan lewat firman-Mu juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Om Aksen, dipersilahkan. Shalom teman-teman, selamat malam. Salam, selamat malam. Shalom. Tema yang diberikan kepada saya sebetulnya mengatasi depresi, gitu ya. Saya ubah sedikit depresi dalam Alkitab. Kenapa?
kalau temanya tetap mengatasi depresi, ini bagiannya psikiater atau psikolog gitu ya. Nah, kalau saya berbicara nanti mereka protes gitu ya. Nah, kalau ada Alkitabnya, barangkali saya bisa berbicara. Baiklah. Bagaimana depresi dalam Alkitab dan bagaimana kita dapat mengatasinya ya menurut Alkitab. Itu sebabnya mari next silahkan ditampilkan. Ya. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam. Ya, bahkan di situ dituliskan menurut WHO lebih dari 264 juta orang dari segala usia di seluruh dunia menderita depresi. Bahkan hampir tidak seorang pun ya tidak mengalami depresi, ya begitu. Nah, kalau kita mau lihat di Roma 8 ayat 22, barangkali saya bacakan dulu di sini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam arti untuk melahirkan kedamaian, untuk melahirkan suasana gembira, untuk melahirkan harapan-harapan, meraih harapan-harapan, sekarang betul-betul terasa sakitnya. Gitu ya. Nah, saudara, maka di situ kalau dikatakan ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam. Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini hari ke-14 anak pertama saya menghadap Tuhan. Saya ingat betul dia meninggal hari Sabtu jam 11.40 di IGD. Tetapi semalam sebelumnya saya harus memberikan firman di salah satu persekutuan doa di Jakarta, dan malam itu saya sebenarnya saya sakit, bagian perut panas bukan main, sakit melilit bukan main, lalu saya muntah-muntah. Waduh, saudara, saya pikir semua sekarang sakit perut kah, panas kah, demam kah, batu kah, semua pikirannya COVID gitu ya. Semua pikirannya COVID. Nah, maka apa yang terjadi? Pagi-paginya saya telepon anak saya yang pertama. Nak, bisa ndak antar papa ke dokter? Anak saya bilang, bisa papa. Kenapa? Nggak, papa ingin diinfus sajalah, ya, ingin diinfus. Semalam papa begini-begini. Sebenarnya anak saya kurang sehat, badannya agak demam, gitu ya. Tetapi dia memaksakan diri, dia setir saya ke dokter. Di dokter periksa, dokter pun kelihatannya agak sedikit ragu-ragu. Waduh, kalau muntah, mual, panas, perut dan sebagainya, aduh, jangan-jangan COVID gitu kan. Nah, tetapi karena dokter ini sudah dokter keluarga gitu ya. Nah, langganan ke sana sehingga lama juga jawabnya, tetapi ya silahkan datang gitu ya. Nah, saya katakan, dok, saya hanya meminta infus. Semalam saya begini. Lalu dokternya katakan, sekarang gimana Pak? Sekarang tidak mual-mual, tidak muntah, tapi mungkin di perut masih tidak nyaman, saya katakan. Akhirnya diinfus. Selesai diinfus, besok karena malam juga saya harus khotbah, gitu ya. Saya langsung tidur, lelap, ya siang itu tidur, nah malamnya bangun, anak saya demamnya agak naik. Saya katakan, nak, kamu di sini aja, jangan pulang. Ya, kamu di sini aja lah.
kamu istirahat nak, istirahat betul-betul supaya besok pagi-pagi kita periksa ya, tes COVID gitu ya. Betul. Hari Jumatnya, saya masih ingat itu Kamis, Jumatnya kami berdua ke lab untuk cek, ternyata hasilnya kami 2 negatif. Nah, anak itu malam tidur di rumah, gitu kan, tapi rupanya tidak bisa tidur. Saya bangun Sabtu itu 4:30 pagi, anak saya sudah pakai nebu, terus dia supaya bantu untuk pernapasan dengan obat karena dia ada asma, gitu ya, dia ada asma. Apa yang terjadi? Anak saya bilang, "Pak, bisa enggak carikan oksigen?" Papa cari. Pagi itu subuh itu hanya ada Kimia Farma botol kecil saja yang hanya 5 menit habis. Saya beli 2. Saya cari lagi dengan istri saya, dapatlah tabung ya yang untuk 4 jam, gitu kan. Sudah. Anak saya akhirnya saya katakan, "Nak, kamu ke dokter, papa sebentar istirahat, kamu dengan mama, dengan mantu saya, tolong antar dia ke dokter langganan untuk periksa." Apa yang terjadi? Dia rupanya di jalan sudah tidak tahan, dia akhirnya belok ke rumah sakit Azra, masuk ke IGD langsung. Di IGD dia sudah pingsan. Saya masih di rumah, belum tahu, saya hanya berdoa, tapi istri saya telepon, "Pak, cepat kamu ke rumah sakit." Saya datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit, bayangkan saya sudah tidak nyaman ketika saya bangun, pikiran saya dan hati saya seperti sudah diberitahu akan ada yang meninggal. Saya protes. Tidak, Tuhan, tidak. Engkau tidak akan mengambil salah seorang dari keluarga kami. Tetapi ketika saya bantah, pikiran saya dan hati saya lebih terarah lagi. Anakmu. Wah, tidak Tuhan. Tidak. Tidak Tuhan. Makanya saya cari oksigen. Wah, tidak. Ya, dengan panik, saudara, apa yang terjadi? Saya berdoa dan ketika saya masuk ke IGD, saya berdoa di IGD itu dan saya melihat wajah anak saya. Waduh, saya tidak tega, saudara. Saya tidak tega, gitu ya. Dia dibantu dengan segala macam pernafasan, gitu. Di IGD juga dites lagi COVID. Sebelum masuk, tes lagi COVID, ternyata negatif juga. Ya, negatif juga. Dan apa yang terjadi? Ketika berdoa, tiba-tiba, sudah lama saya berdoa di IGD itu, saya pegang dahi anak saya, lama sekali saya dalam ketakutan dan kecemasan, saya betul-betul merasa ngeri dalam hati saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba terang benderang, seperti dengan sinar Yesus datang, saya damai sukacita, damai luar biasa. Saya pikir, karena saya lihat degup jantung dari 171 turun jadi 130. Jadi saya pikir, aduh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya belum pernah merasa damai seperti ini. Saya belum pernah merasa rasanya tenang seperti ini. Dalam pikiran dan hati saya, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Saya keluar dari ruangan, istri saya masuk. "Mah," saya bilang, "coba kamu temani. Saya berdoa di luar lah." Karena di lorong itu juga pasien-pasien COVID, gitu ya. Banyak, waduh. Ya, bayangkan itu saya melewati pasien-pasien COVID, gitu ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya sedang berdoa di luar sambil berjemur, begitu sengaja saya ambil kursi untuk berjemur di luar, berdoa. Tiba-tiba istri saya menangis, masuk. Dan akhirnya saya berdoa, tetapi denyut jantung naik terus. Dokter sudah sibuk sekali di IGD itu, ya, pelayanan yang lain ditinggalkan, lalu sibuk sekali menangani anak saya, yang akhirnya tidak tertolong. Saudara,
betapa hancurnya hati saya. Dan itu saya merasakan kesedihan yang mendalam. Setiap kali anak saya sakit, siapapun anak saya sakit, entah yang pertama, kedua, ketiga, saya selalu bilang dalam hati saya, "Nak, tidak pernah ada anak papa yang boleh mendahului papa. Papa yang harus lebih dulu, nak. Tidak boleh kalian. Kalian masih punya hari-hari yang panjang, masih punya mimpi-mimpi yang panjang. Mungkin papa sudah lelah, ya, tetapi kamu masih segar. Tapi apa yang terjadi? Yang Tuhan mau, bukan yang saya mau." Nah, next, berikutnya, saudara. Maka kalau saya mau lihat, ya, di dalam bagaimana mengalami depresi ini, gitu kan, yang luar biasa, terpukul, rasanya saya merasa terhempas, merasa terhenyak, gitu kan. Dan saya seperti tidak tahu apapun apa yang bisa saya buat, saya tidak tahu lagi sudah. Yang ada lemas, gitu ya. Nah, kalau melihat perasaan ini, saudara, ya, hari pertama saat anak saya dipanggil, saya hampir sulit menerima. Hari kedua juga saya sulit menerima, hampir tidak bisa. Hari ketiga saya biasa tiap pagi itu, saya biasa mulai hari dengan buka TV, nyalakan YouTube, lalu lagu Roh Kudus. Itu selalu, ya. Maka begitu buka YouTube, peganglah tanganku Roh Kudus. Dan itu selalu. Dan itu lagu-lagu Roh Kudus mungkin 5-10 lagu gitu ya. Saya selesaikan, saya sambil berdoa depan TV gitu kan. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, lagu ini mengantar saya sekedar untuk berdoa. Tetapi setelah anak saya meninggal, lagu ini begitu punya kekuatan. Lagu itu mengubah saya. Nah, bagaimana perubahan, ya, bagaimana perubahan yang saya alami? Saudara, saya diingatkan oleh Roh Kudus. Perasaan kecewa, perasaan terhempas, perasaan yang sudah, aduh, rasanya dunia selesai, gitu ya, selesai. Tiba-tiba lagu itu mengingatkan saya, Ahsen, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tidakkah engkau berterima kasih, Ahsen? Tidakkah engkau bersyukur? Engkau diberi kesempatan 40 tahun mendampingi anakmu. Ada banyak orang, tidak sedikit orang, yang ingin dipercaya punya anak dan menjadi ayah untuk mendampingi anak, tidak diberi atau belum diberi. Tetapi engkau diberi 3 anak. Dan engkau perlu bersyukur, anak yang pertama dengan usia 40, engkau menjadi ayah selama 40 tahun untuk dia. Saya ternganga di depan TV. Perubahan itu terjadi. Lalu saya katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mempercayai saya menjadi ayah bagi anak yang pertama saya selama 40 tahun. Terima kasih. Itu perubahan hati yang sedemikian, saudara. Nah, maka saya melihat setelah itu, sementara istri saya masih terus menangis, dan saya katakan, Mah, sekarang kita berdoa bersyukur, Mah.
kita sudah diizinkan oleh Tuhan boleh menjadi orang tua dari anak kita selama 40 tahun. Mungkin kita harus mohon ampun kepada Tuhan karena di dalam 40 tahun kita mendampinginya, membesarkannya tidak seperti yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan Maha Pengasih. Yang Tuhan lakukan yang terbaik mah. Gitu kan. Nah, saudara, apa yang terjadi gitu ya? Suasana hati menjadi berubah. Ya, suasana hati yang tadinya kecewa, hancur, terhempas, terhenyak. Hari ketiga saya berubah menjadi berterima kasih dan bersyukur. Lalu muncul sebuah harapan karena masih ada 2 anak, ya, dengan 3 cucu yang harus saya dampingi. Saya bersyukur bahwa hidup saya sudah hadir pada anak dan cucu saya. Yang pertama justru belum menikah, yang kedua sudah dengan 1 anak, yang ketiga dengan 2 anak, saudara. Nah, maka ketika saya mendapat tema ini, ya, ketika saya mendapat tema ini mengatasi depresi, aduh, ya, bukan saja saya mengumpulkan teori, tidak sama sekali, tetapi saya menjadi saksi bagaimana pengalaman depresi yang sangat berat, ya, sangat berat. Lalu Tuhan ubah. Nah, maka kalau kita mau melihat di dalam Alkitab, ya saudara, kalau kita mau melihat dalam Alkitab, dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-10, ya, di situ Hana yang pernah mengalami penderitaan, katakan sajalah. Karena apa? Elkana bin Yeroham punya 2 istri. Istri yang pertama Hana, istri yang kedua namanya Penina. Nah, Penina diberkati dengan anak-anak. Banyak, ya, 10 anak. Sedangkan Hana tidak punya anak. Tidak punya anak. Dan setiap kali bertemu dengan madunya ini, ya, dengan madunya, selalu Hana merasa dihina. Nah, sehingga dia merasa begitu terpukul dengan kesedihan yang sangat mendalam. Bahkan anak-anak dari Penina ini juga menghina Hana, gitu, yang tidak punya anak. Walaupun Elkana suaminya selalu mengatakan, yang paling penting aku menghargai kamu, ya, kamu lebih aku hargai dari anak-anakku, gitu ya. Tetapi Hana tidak terhibur karena itu. Yang akhirnya waktu itu dia datang ke tempat ibadah, ya. Yang imam di situ adalah Imam Eli, ya. Bahkan Imam Eli memperhatikan ini wanita kok terus bibirnya komat kamit, begitu ya. Tetapi tidak ada suaranya, ya. Hanya dalam hati, tetapi bibirnya komat kamit terus, ya, tidak ada suaranya. Sampai-sampai Imam Eli mengingatkan, kamu itu keterlaluan, pagi-pagi sudah mabuk, gitu ya. Lalu Hana mengatakan, saya tidak mabuk, saya bukan wanita durjana, tetapi saya sangat sedih, saya sedang minta kepada Tuhan karena saya merasa terhina, saya merasa menderita selama ini, gitu kan. Karena madu saya selalu menghina saya dan saya tidak punya anak. Saya sedang berdoa kepada Tuhan, saya minta agar Tuhan sungguh-sungguh memberi anak. Akhirnya Imam Eli katakan apa? Pergilah, Tuhan mendengarkan apa yang engkau minta. Lalu pulang, dan ternyata beberapa saat kemudian dinyatakan Hana hamil. Akhirnya Hana berpikir, kalau saya punya anak, saya akan persembahkan kepada Tuhan. Ya,
Dan apa yang terjadi ketika lahir anaknya namanya Samuel, lalu dipersembahkan anak yang begitu pisah itu kepada Tuhan. Terserah Imam Eli mau jadikan apa anak ini. Tetapi inilah anak yang Tuhan beri, yang ingin saya persembahkan kepada Tuhan. Lihat, Tuhan mengubah duka menjadi suka. Tuhan mengubah keterpurukan menjadi sebuah ucapan syukur. Dan kalau Anda membaca tentang minyak yang tercurah dari seorang janda miskin yang datang kepada Elisa, bayangkan, dia salah seorang istri Nabi, gitu ya, salah seorang istri Nabi datang kepada Elisa. Apa yang harus kami buat? Karena suami saya baru meninggal, dia janda, ya, baru meninggal dan sekarang debt collector datang, penagih hutang. Dan kalau saya tidak bisa bayar hutang, 2 anak saya akan diambil, dijadikan budak oleh dia, gitu ya. Bayangkan. Apa yang terjadi? Nabi Elisa tanya. Elisa tanya, apa yang kamu punya di rumah? Lalu kata wanita ini, saya tidak punya apa-apa kecuali buli-buli yang berisi minyak. Buli-buli itu botolnya kecil, saudara ya, botol minyak kecil. Lalu apa yang dikatakan Elisa? Pulang ke rumah kamu minta tempayan-tempayan kosong, buli-buli dan tempayan. Tempayan besar, buli-buli kecil, gitu ya. Minta ke tetangga-tetanggamu tempayan-tempayan kosong, isi penuh dari buli-buli itu, ya. Kalau sudah penuh pindahkan isi yang lain. Jangan hanya 1-2 tempayan, tapi sebanyak-banyaknya tempayan. Maka dia minta anak-anaknya minta juga ke tempayan-tempayan kosong ke tetangganya. Tiap kali dicurahkan dari buli-buli ini minyak itu sampai penuh, digeser tempayan itu sampai penuh lagi, digeser lagi, sampai terakhir tinggal 1. Dia bilang sama anaknya, "Nak, mana lagi? Ini sudah penuh." Anaknya bilang, "Sudah habis, Mami." Ya, sudah habis. Lalu datanglah dia kembali ke Elisa. Dan dia katakan, "Apa yang harus saya perbuat? Ternyata tempayan-tempayan itu sudah penuh. Dan buli-buli itu ketika sudah habis tempayannya lalu berhenti mengalir." Gitu ya. Bayangkan. Lalu apa yang terjadi? Jualah semua minyak-minyak itu dan sisanya bayar hutangmu dan sisanya untuk kamu hidup. Bagaimana Tuhan mengubah? Wanita ini datang kepada orang yang tepat. Maka di dalam keadaan depresi seperti ini, apakah Anda datang kepada orang yang tepat? Hana datang pada Imam Eli, ya. Dan Imam Eli mengantar Hana ini kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Saudara, ketika Anda dalam keadaan depresi, stres berat, dan Anda mengandalkan terus-menerus dunia, padahal dunia sedang dilanda depresi juga, ya, dengan pandemi ini. Siapa sekarang yang tidak mengalami tekanan, gitu ya? Betapa sulitnya, walaupun saya dapat berbicara kepada Anda lewat media ini, gitu kan? Tetapi sebenarnya kerinduan saya bertemu dengan Anda seperti sebelumnya pandemi. Saya bisa melihat wajah-wajah Anda, gitu kan? Sekarang mungkin saya hanya bisa melihat nama-nama Anda saja. Kalaupun ada foto Anda, tapi fotonya saja yang Anda tempel, gitu ya. Mungkin Anda sambil minum, sambil makan, dan seterusnya juga. Tetapi kalau di ruangan itu kita bisa berkomunikasi barangkali. Nah, saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka ketika Anda mengalami depresi, kepada siapa Anda datang? Tadi kesaksian yang pertama, kita melihat datang kepada Tuhan menyampaikan ketakutan. Kesaksian yang kedua, bersyukur ternyata
peristiwa yang menekan itu menjadi peristiwa yang justru menggembirakan, gitu ya. Nah, maka bagaimana depresi diubah menjadi berkat. Nah, lalu Nabi Elia dalam 1 Raja 19 ayat 4, ya, kalau saya petik kalimatnya di situ, kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Peristiwanya apa? Peristiwanya, ya, Nabi Elia dihadapkan dengan nabi-nabi Baal. Sekitar 450 nabi Baal, ya, yang mempropagandakan justru kejahatan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Sedangkan Elia satu-satunya yang bicara soal kebenaran Tuhan, sehingga dia menantang di depan rakyat. Kalau saya yang salah, biarlah, singkat kata, biarlah saya yang terbakar hangus di depan kalian semua, rakyat. Tetapi kalau nabi-nabi Baal ini, nabi-nabi palsu ini yang salah, biarlah dia terbakar hangus, gitu ya. Atau biar pedang, ya, yang akan memisahkan kepala mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata, ya, yang benar di hadapan Tuhan adalah Elia. Dan apa yang terjadi? Maka Elia perintahkan bawa nabi-nabi ini ke sana, maka dipenggal semua kepalanya, ya, dilepaskan nabi-nabi jahat ini. Nah, tetapi Elia diingatkan, lalu dia menjadi ketakutan. Kenapa? Karena dia membunuh sekian nabi Baal itu, sekian banyak. Akhirnya dia lari. Nah, waktu lari itu akhirnya dia dalam keadaan lelah. Cukuplah sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku. Dia dalam depresi berat, dia lari, dia melarikan diri. Ya, dia menghindar. Ya, dia takut ketika dia peringatkan. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Ya, lihat, ya, Tuhan menyelamatkan dia. Next, kita lihat berikutnya. Orang depresi biasanya mengalami, tadi seperti sudah dikatakan, perasaan sedih. Maka pertanyaannya sekarang, adakah Anda merasa sedih? Bahkan bukan sekedar sedih, tetapi sedih yang betul-betul mempengaruhi cara engkau berpikir, cara engkau merasa, dan cara engkau bertindak. Dan biasanya diiringi dengan marah, putus asa, tidak ada lagi harapan, tidak tahu apa yang akan dibuat, ya. Sangat lelah yang dalam, gitu ya. Dan itu saya merasakan itu, ya. Saat anak saya menghadap Tuhan, ya. Dan merasa saya tidak berguna sebagai ayah, dan saya katakan, "Nak, Papa ayah yang gagal. Papa ayah yang tidak seperti yang Tuhan mau. Papa ayah yang tidak seperti yang Engkau mau." Nak. Ya. Betapa saya merasa tidak berguna menjadi seorang ayah, gitu ya. Nah, rasa-rasanya, wah, kalau Tuhan ambil sekarang, ambillah Tuhan. Kenapa harus anak saya? Tidakkah sehari sebelum anak saya agak sedikit demam, saya yang sakit parah? Kenapa tidak saya waktu itu, Tuhan? Mungkin kalau saya diambil, anak saya mungkin terpaksa sehat, ya, harus mengurus saya, mungkin gitu kan. Nah, rasanya kehilangan hidup, ya. Hanya setelah hari ketiga itu, karena pertanyaannya persis hari ketiga, saya harus berbicara untuk anak-anak muda, keluarga muda di Surabaya. Tetapi dia dengar berita ini karena dari BPK barangkali.
memberitahu antar BPK gitu ya. Lalu dengar, lalu anak mereka bertanya, Pak Ahsen, apakah Pak Ahsen akan tetap dengan jadwal besok berbicara atau berubah? Saya bilang, sebenarnya saya tidak ingin berubah. Tetapi persis jam yang sama besok misa 7 hari anak saya. Kalau bisa diganti orang lain dulu, lalu saya kemudian, saya dengan senang hati. Oh baik, Om dia bilang, saya usahakan sebentar. Sebentar, Om. Lalu dia matikan HP, kira-kira 30 menit kemudian dia katakan, bisa Om, bisa. Lalu Om berubah ya tanggalnya. Baik, saya bilang. Saya lihat aman, saya bisa di sana. Nah, hanya itu yang berubah, bergeser. Tetapi tidak saya tolak. Tetapi hari-hari ke-8, 9, 10 dan hari ini semua tidak berubah. Ya, semua tidak berubah. Kenapa? Saya sudah bersyukur kepada Tuhan. Dan betapa doa-doa teman-teman itu bukan main. Yang tadinya kalau saya mengucapkan bela sungkawa pada orang lain, barangkali ya tidak seberat ketika saya menerima ucapan itu. Ketika saya menerima ucapan itu, betapa ucapan itu sangat menolong saya. Saya beruntung punya komunitas banyak, gitu ya. Sukabumi, Cicuru, Bogor, Jakarta, Bandung, sampai Makassar, Surabaya, sampai luar. Dan ketika mereka turut bersimpati, saya merasa terima kasih Tuhan. Ternyata banyak saudara-saudara saya. Dan anak saya yang pertama itu sempat mengatakan kepada saya ketika ulang tahun saya yang ke-50. Sebenarnya aku kecewa karena papa jarang di rumah. Gitu ya. Waktu itu, waktu ulang tahun ke-50 saya masih ketua evangelisasi nasional. Jadi saya harus beri kursus di berbagai keuskupan gitu ya. Baru datang, 2 hari kemudian terbang lagi kemana begitu. Tetapi anak saya berikutnya mengatakan begini sambil nangis. Saya masih ingat di ulang tahun saya yang ke-50. Sambil nangis di depan orang-orang. Ya, di depan orang-orang. Pada saat saya diperingati ulang tahun itu. Tetapi papa milik orang banyak. Aku bangga. Papa milik orang banyak. Dia sambil nangis. Artinya apa? Artinya ada kebanggaan tetapi harus ditebus dengan perasaan yang sangat berat. Karena tiap kali aku mau bertanya, papa enggak ada. Tiap kali aku mau diskusi, aku punya masalah, papa enggak ada. Ketika aku sampaikan pada mama, kita sudah mengambil kesimpulan, papa datang. Menurut papa enggak begitu. Jadi aku bingung. Tapi dia katakan, aku bangga. Nah, saudara, ternyata kalimat anak saya ini terasa betul ketika dia harus menghadap Tuhan. Saya punya saudara-saudara di mana-mana. Bahkan beberapa pastor, bahkan Uskup Agung Pontianak langsung WA saya, Pak Ahsen, kami buat misa untuk anak Pak Ahsen. Waduh, rasanya. Bahkan Bapak Uskup Agung Pontianak mengatakan, saya akan datang Pak Ahsen, mungkin nanti untuk misa di hari ke-40. Saya katakan, Bapak Uskup, tanggal 2 Agustus, hari ke-40. Saya akan datang. Oh. Jadi, saudara, kami begitu dekatnya gitu ya. Begitu banyak komunitas, banyak. Sehingga saya merasa, aduh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Maka disinilah pentingnya sebuah komunitas. Maka kemana Anda datang? Kepada siapa Anda datang? Next. Nah, seringkali pemicu dari depresi itu kehilangan pekerjaan.
Betapa tidak di masa pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Bahkan sudah menyiapkan tenaga-tenaga pengajar baru untuk CAP dan sebagainya. Dengan pandemi ini ya terpaksa yang lama lagi yang dikenal gitu ya. Yang baru yang sudah disiapkan, waduh, belum mendapat kesempatan lebih banyak. Kematian orang yang dikasihi, nah di sini mungkin karena perceraian, perlakuan kasar seperti kesaksian tadi yang kedua, ya, wabah pandemi ini kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, ya. Tetapi yang pasti Tuhan tetap ada untukmu. Yang pasti Tuhan tidak beranjak daripadamu. Ya. Yang pasti Tuhan terus-menerus mengulurkan tangannya kepadamu untuk menggenggam tanganmu. Yang pasti Tuhan terus-menerus ingin mendengarkan suaramu. Yang pasti terus-menerus Tuhan ingin mendengarkan dialog dengan engkau dalam doa-doamu, dalam pujian dan penyembahanmu. Saya semakin mengerti betapa pentingnya pujian penyembahan. Karena ketika saya memuji bersama, ketika di TV, saya setel lagu-lagu Roh Kudus, saya memuji, saya berdoa, saya merasa beban saya terangkat. Dan di situ saya mengatakan secara dari dalam diri sendiri, benar Yesus, jika engkau tidak ada, jika tanpamu saya hancur. Hidup saya hancur. Hanya karena dengan kuasa Roh Kudus yang mengingatkan saya. Ternyata engkau mengambil tindakan yang terbaik untuk saya, untuk anak saya, dan untuk orang-orang yang mengenalnya. Mungkin kalimat ini sebelum peristiwa ini terjadi begitu hambar. Tetapi ketika itu terjadi, betapa saya hanya bergantung pada Tuhan. Hanya pada Dia. Ya. Maka kepada siapa engkau gantungkan hidupmu? Ini mengatasinya. Sehingga next, bagaimana di situ mengatasinya? Firman Tuhan katakan dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat. Saudara akan bertanya, bagaimana Pak Asen mau gembira? Dalam kemalangan, dalam keterhempasan, dalam keterhenyakan, bagaimana bisa gembira? Ya. Dan bagaimana itu menemukan obat? Saya saksinya. Bagaimana Tuhan mengubah tangis menjadi ucapan syukur. Ya. Bagaimana Tuhan mengubah sebuah ketertekanan menjadi doa kepada Dia. Ya. Nah, maka saudara, jika saudara tidak gembira, mungkin langkah saudara dalam pekerjaan, dalam apapun semakin tertutup. Ya. Tetapi ketika saudara gembira, maka bagaimanapun juga langkah saudara terbuka. Dalam Mazmur 34, ayat yang ke-19, itu bukan 18 barangkali ya. Mazmur 34 ayat yang ke-19 ya, itu salah ketik. Saya bacakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi artinya apa? Ketika Anda terhenyak, ketika Anda terhempas, ketika Anda merasa hancur rasanya hidup, tetapi Anda masih bisa menjerit kepada Tuhan dan Anda masih bergantung kepada Dia, maka doa orang yang teraniaya itu didengar Tuhan. Adakah saudara sekarang adalah orang yang teraniaya dengan keadaan? Maka jeritanmu didengar Tuhan.
Mazmur 55 ayat 23 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dan ayat yang kemarin ini menjadi bacaan harian ya, barangkali Matius 11 ya. Kita lihat di Matius 11 ayat 25 sampai 30, saya bacakan saja. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dengarkan suara Tuhan untukmu. Maka Tuhan mengatakan, Maria, marilah kepadaku. Christine, marilah kepadaku. Patricia, marilah kepadaku. Natalia, Aceh, dan seterusnya. Ya, Tuhan katakan secara pribadi kepadamu, dan Tuhan mengulurkan tangannya, membuka kedua belah tangannya. Dia sebut namamu, marilah kepadaku. Ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, bakal dilakukan. Wanita dengan buli-buli tadi datang kepada Nabi Elisa. Ya, dia datang kepada orang benar. Dia membawa persoalannya kepada orang yang benar. Ya, kemudian Hana, ya, juga datang kepada Imam Eli. Saudara, lihat, adakah kita datang kepada yang benar? Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalimat terakhir, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sulit untuk mengatakan pada awalnya, kuk yang dipasang kok enak, gitu ya. Lalu bebanmu ringan, Tuhan. Tetapi sungguh ada banyak pengalaman akhir-akhir hari-hari akhir ini, 14 hari terakhir ini, ya, sejak anak saya dipanggil Tuhan. Ada banyak perasaan yang hanya dapat dirasakan dalam hati saya, tetapi mungkin tidak banyak kalimat-kalimat saya dapat mengungkapkan perasaan ini. Karena apa yang dirasa jauh lebih besar. Baik itu kepedihan, maupun ketika Roh Kudus mengubah menjadi ucapan syukur. Mungkin tidak terkalimatkan. Maka saya percaya, Anda orang-orang beriman, kalau di sini saya lihat partisipan ada 38. Tetapi biasanya ada satu laptop dengan 2-3 orang gitu ya. Ada dengan 4-5 orang bahkan rame-rame gitu ya. Nah, maka saya percaya paling tidak ada 2 kali lipat ya yang sekarang sedang mendengarkan firman, dan saya ingin berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau tidak pernah bertindak salah. Engkau tidak pernah keliru. Sekalipun dalam peristiwa yang sangat menyedihkan yang sekian dalam, kami seringkali melihat bahwa tindakanmu demikian kejam.
demikian menyakitkan, demikian melukai. Tetapi sebenarnya Engkau sedang bertindak menyelamatkan. Dan kau katakan, kuk yang kupasang itu enak. Karena kuk itu kuk penyelamatan, bukan penderitaan. Memang lewat penderitaan yang dirasakan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini, dunia sedang sakit. Bukan saja Indonesia yang sakit, bukan warganya yang sakit, sungguh-sungguh dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tetapi hanya di dalam Engkau ada kepastian. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa mau menggenggam tangan kami yang telurur. Maka pada saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu boleh hadir pada anak-anak-Mu yang hadir di dalam persekutuan ini. Dan seluruh anggota keluarganya dimanapun mereka berada. Tetapi Engkau juga memberkati orang-orang yang tidak sempat hadir karena halangan yang tidak bisa ditinggalkannya. Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan. Engkau tidak meninggalkan satu orang pun di antara kami. Maka pada saat ini kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu Tuhan. Sehingga sungguh sukacita-Mu boleh menjadi penuh dalam sukacita kami. Boleh merasakan kembali sukacita yang ketika kami boleh bertemu satu sama lain. Boleh kembali membangun harapan kami. Boleh kembali membangun langkah-langkah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan, silahkan. Nah, terima kasih banyak Om Aksen untuk firman-Nya malam hari ini. Kami dari PD Santa Maria Katedral juga mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya anak Aksen. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan sendiri. Amin. Amin. Teman-teman, kita pengumuman dulu ya teman-teman. Boleh di-share dulu pengumuman. Sorry. Ya, ada lampu. Teman-teman semua, untuk yuk kita mau berdoa bersyafaat setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kita mau praise and worship, kita juga saling mendoakan, apalagi di hari-hari ini ya. Yuk kita banyak-banyak berdoa, kita mau saling menguatkan, saling meneguhkan, dan kita mau naikkan setiap harapan dan permohonan kita sama Tuhan ya. Yuk, via Zoom aja, 7:30 malam ya teman-teman. Diundang semua teman-teman untuk ikut hadir berpartisipasi. Oke, next. Minggu depan kita ketemu lagi hari Jumat seperti biasa jam 7 malam. Temanya Don't Lose Your Character ya. Pembicaranya kok Ferdinand ya. Kita masih ketemunya di Zoom aja ya teman-teman. Oke, next. Ya, kita juga mengajak teman-teman semua untuk join di pelayanan PD Sanmar. Ada berbagai bidang pelayanan ya, ada hospitality, ada musik dan pujian, ada multimedia, ada sound dan perlengkapan, ada konten kreatif, ada juga cell group, fellowship, dan doa. Buat teman-teman yang tergerak hatinya, aduh saya pengen rindu nih, pengen melayani Tuhan, boleh kontak saya atau Cinatalia ya. Next. Nah, selama kita PD online, kolekte yang teman-teman kasih akan dialokasikan untuk umat ataupun orang-orang yang membutuhkan ya teman-teman. Ini kan saat-saat yang nggak mudah juga ya. Biasanya nanti kita akan bagikan dalam bentuk sembako atau apapun itu untuk mereka yang butuh ya. Yuk kita kalau misalkan mau berbagi langsung aja bisa transfer ke rekening PD Sanmar ya. Itu sudah tertera di layar teman-teman. Oke, ada lagi kah? Oh, sudah ya. Hari ini apakah ada yang baru pertama kali datang?